Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran PPKN pada siang hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, Nak ya. Silakan dipimpin untuk kelas, Bagas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya. Sebelum Bapak menerangkan pelajaran kita pada siang hari ini, biar lebih semangat, Bapak lihat lesu semua ini. Udah makan, Nak? Udah jajan tadi? Alhamdulillah udah jajan di kantin ya. Jangan minum es, nanti sakit. Jadi lemah sudah proses belajar siang hari ini. Sekarang kita mulai pelajaran siang hari ini, tapi terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, semuanya ya, terdiri kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semangat nyanyinya ya. Pribadi bangsaku.
silakan keluarkan buku dan buku tulisnya. Baik, materi kita pada siang hari ini tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, ya. Tapi sebelum Bapak mengawali pelajaran kita tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara kita, Bapak mau mengingatkan kembali pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang tahu pelajaran kita minggu kemarin? Saya. Iya, tahu semua. Coba Bagas, nak. Coba Eza, nak. PPKI, Pak. Iya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya. Hasil sidang pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau bisa disingkat KNIP. Iya, kasih tepuk tangan, nak. Jadi tentang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI mengesahkan yang pertama mengangkat Insinyur Soekarno-Hatta sebagai presiden. Yang kedua mengangkat wakil presiden Muhammad. Iya. Ketiga apa tadi? Adik? Pembentukan Komite Iya. Nasional Indonesia Membentuk Pusat. KNIP Nasional Pusat, disingkat KNIP. Ya, nak? Ya, sudah ingat ya, ingat semua ya tentang pelajaran kita minggu kemarin. Masih ada yang lain pertanyaan tentang materi kita minggu kemarin? Enggak, sudah menguasai semua ya, nak, ya? Ya. Iya, pintar semua. Sekarang sebelum ke materi kita arti penting Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, ya, Bapak akan menampilkan, membagikan pretest, soal pretest. Bapak akan membagikan soal pretest yang akan kalian kerjakan. Ya, soalnya pretestnya sudah Bapak bagikan ke grup WA khusus grup kita kelas 7. Ya, silakan kalian buka. Ini contoh soalnya di depan layar. Silakan buka HP-nya, sudah Bapak kirim ke grup, silakan kalian kerjakan. Silakan buka HP-nya, nak. Kerjakan, buka HP-nya. Buka HP-nya semua. Kalau nggak punya HP, ya, yang nggak punya HP, yang nggak bawa HP, silakan kalian kerjakan. Lihat bersatu sama temannya. Ya, buka, nak, HP-nya, nak. Ini contoh soalnya, ini soalnya ya. Ini Bapak tampilkan di depan layar. Soal pretest kalian. Ini dulu ya. Pretest minggu kemarin ya.
Nah, ini soalnya sudah Bapak bagikan di HP kalian, silakan kalian diskusikan, kerjakan terlebih dahulu. Buka HP-nya satu, buka satu dengan temannya yang nggak punya HP, hidupkan HP-nya, dilihat. Kirimkan ke WA Bapak ya. Ya, kalau sudah langsung kirimkan ke WA Bapak. Sudah. Ambil gambar ini. Retest ya. Ya, silakan kalian kerjakan pretestnya. Sudah, yang sudah langsung kirim ke WA Bapak. Ya, sudah selesai semua ya. Ya. HP-nya. Sekarang materi kita pada siang hari ini tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Ya nak ya. Mengapa pentingnya konstitusi itu Undang-Undang Dasar ya? Mengapa? Mengapa pentingnya? Sama seperti ya peraturan undang-undang itu kita umpamakan sama dengan peraturan kita di sekolah. Iya, sama dengan peraturan kita di sekolah ya, Nak, ya. Kita ibaratkan peraturan undang-undang dasar negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara, kita ibaratkan sama dengan ya, aturan kita di sekolah. Kehidupan sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Kalau negara, ya nak ya, diatur oleh Perundang-Undangan Dasar tahun 1945. Ya nak ya. Ada yang ingin bertanya? Sekarang Bapak yang bertanya ya nak ya. Mengapa ya pentingnya Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara dan warga negara kita sendiri, nah. Kenapa, nah? Karena menjadi sejahtera, adil dan makmur. Iya, kalau tidak ada Undang-Undang Dasar, bagaimana negara kita? Akan hancur. Iya, bakal hancur. Terus apa lagi, nak? Iya, kejahatan merajalela. Terus apa lagi? Bisa-bisa negara kita bakal hancur, bakal bubarnya suatu negara kita. Terjadinya perang saudara, terjadinya perang antar agama. Itulah perlunya Perundang-Undangan Dasar tahun 1945. Di mana dia mengatur ya peraturan pemerintahan. Peraturannya adalah peraturan yang sangat tinggi dan fundamental dan legitimasi, sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Dan makna dan fungsinya ini Bapak analogikan ya, Bapak umpamakan. Kita harus tahu fungsinya. Contohnya seperti kalian mempunyai HP Android ya, yang kamera resolusinya tinggi, RAM-nya yang besar, prosesornya, tetapi kalian pakai hanya untuk buat telepon, terus buat SMS, tapi tidak kalian manfaatkan di kameranya, di prosesornya, cuman hanya kamera dengan menelpon dengan SMS, jadi nggak ada fungsinya. Itu Bapak analogikan. Jadi kita harus tahu maknanya dan fungsinya, arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa
bangsa dan negara. Sekarang silakan kalian lihat di depan. Tunggu dulu ya. Ini gambar apa? Berdasarkan pengamatan, ya, silakan kalian amati, ya. Lihat kan? Gambar di atas, gambar apa nak? Coba kalian amati. Coba kalian amati sekarang ya. Ini gambar apa? Polisi sedang sedang melakukan razia. Iya, di mana polisi sedang melaksanakan razia. Terus apa lagi kalian lihat? Banyak yang kena tilang, yang tidak lengkap. Tidak memakai helm. Iya, tidak lengkap dalam surat-surat kendaraan, seperti tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, atau belum mempunyai SIM ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak yang kena tangkap. Jadi ini adalah salah satu peraturan Undang-Undang Dasar 1945 di mana kita harus mentaati aturan-aturan pemerintah ya Nak, ya. Nah, sekarang ini gambar apa nak? Ya, tentang keanekaragaman agama ya. Ini nanti sudah Bapak buat tugasnya di LKPD, kalian kerjakan. Ini gambar apa nak? Iya, tentang gotong royong di masyarakat. Bagaimana kalau tidak ada aturan-aturan di masyarakat, kalian juga bakal kacau, Pak? Iya, tidak tertibnya suatu masyarakat. Dengan adanya peraturan di masyarakat, adanya pos ronda, ya. Hukum-hukum ada. Sekarang nak, silakan kalian amati video di depan dengan materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nanti kalian kaji, kalian analisis di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan kalian amati. Anak-anak kelas 7, alhamdulillah kita sudah sampai bab 3 bagian B, yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, langsung saja, kehidupan dalam sekolah kalau dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi bisa diibaratkan anak-anak, negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan sekolah kita.
Dengan perbedaan kalau sekolah kita atur dengan peraturan sekolah, namun jika negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, bangsa dan negara itu membentuk suatu pola kelompok yang dinamakan negara ya anak-anak, dan kehidupan bernegara itu perlu suatu aturan di mana aturan tersebut berupa undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, konstitusi itu kalau di negara kita berupa konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biasa familiar kalian menyebutnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi mulai saat ini kita biasakan menyebut Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan aturan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Maka dari itu, peraturan tertinggi tersebut dijadikan pedoman atau dasar untuk peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak, konstitusi kita yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan, sekali lagi saya ulangi, sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Fundamental itu apa? Fundamental itu artinya mendasar, paling dasar. Jadi isinya Undang-Undang Dasar tersebut masih bersifat dasar, maka perlu peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengaplikasikan dari aturan-aturan dasar UUD 1945 yang masih bersifat fundamental. Nah, sesuai dengan prinsip hukum yang universal, maka peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang di bawahnya itu ya peraturan perundangan itu ada undang-undang, perpres, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, terus apalagi ada peraturan bupati, peraturan gubernur. Semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia kita yang kedudukannya paling tinggi. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan supaya terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Karena jika semua warga negara itu menaati Undang-Undang Dasar,
maka tidak ada konflik kepentingan, tidak ada benturan kepentingan, semuanya sama, mengikuti aturan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang tertib, yang teratur. Nah sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia tentunya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Jadi, jika setiap warga negara tidak menaati aturan undang-undang dasar, maka tidak mungkin tercipta kehidupan yang harmonis ya anak. Maka dari itu, kita sebagai warga negara wajiblah menaati undang-undang dasar negara kita ini supaya apa? Kehidupan kita menjadi tertib, harmonis, teratur, aman, nyaman. Tentunya yang kita inginkan bersama ini kehidupan yang tertib dan aman, bukan? Maka dari itu kita wajib menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, demikian materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara dan bangsa. Bagi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang bersifat fundamental dan memiliki kedudukan yang paling tinggi, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman peraturan undang-undang di bawahnya seperti undang-undang, perpres, permen, perda bupati, perda gubernur. Yang kedua, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa yaitu merupakan suatu aturan dasar yang bersifat fundamental untuk mengatur kehidupan bangsa kita supaya terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis ya. Demikian materi hari ini. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Ya, video sudah kalian amati ya nak ya. Silakan kalian diskusi kelompok. Silakan aktif nak. Ya, kita samakan yang kelompok kemarin. Ini Bapak bagi tugas LKPD-nya ya nak ya. Silakan kalian analisis, kalian kaji ya. Nanti kalian presentasikan setiap kelompok. Ya, silakan. Ya, sekarang silakan kalian tonton link video yang sudah Bapak berikan setiap kelompok ke HP kalian masing-masing. Nah, yang tidak mau HP dan tidak punya HP, silakan menumpang dengan kelompoknya.
Silakan tonton kembali nah. Silakan kalian tonton. Silakan dianalisis ya. Kalian amati, kalian analisis, kalian telaah apa sih arti penting undang-undang bagi bangsa dan negara dan warga negara Indonesia dan bagi kita sendiri sebagai warga negara. Bagaimana apabila tidak ada peraturan di negara kita? Sudah kalian tonton, kalian amati, kalian analisis, kalian tuangkan ke dalam LKPD ya nak ya. Silakan tonton videonya. Diskusikan. Orang nonton, diskusikan, penting. Stopkan dulu kakak. Ini Bapak ambil. Ya, sudah semua? Sudah semua, nak? Hasil diskusinya sudah semua. Sekarang ya, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, nah, ya. Silakan ya. Kita mulai dari kelompok ini, kelompok 2 ya. Di sini kelompok 2. Besar sedikit. Sini ya. Di sini ya. Ini biar tetap di sini. Iya. Yang tadi lah, tanya lagi ya. Ya, kelompok 1. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian yang mengamati, yang sudah kalian analisis, ya, di LKPD yang sudah Bapak sediakan tadi. Kelompok 1 silakan ya, mempresentasikan hasil kelompok 1-nya ya berdasarkan pengamatan gambar yang di atas. Apa sih penting Undang-Undang 1945 bagi kehidupan bangsa dan Indonesia? Silakan, nak. Baiklah,
saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Iya. Berdasarkan hasil pengamatan gambar di atas, arti penting Undang-Undang 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur lainnya. Undang-undang juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan dan kewarganegaraan, keuangan dan negara. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengatur norma-norma di Indonesia. Iya, norma-norma. 2. Melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi lebih hebat dan kuat. Iya. 3. Mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. 4. Menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. 5. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. 6. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 7. Menjadikan landasan guna mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 8. Terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. 9. Menjadi alat pemersatu bangsa. 10. Menjadi acuan atau pedoman dalam pembuatan undang-undang yang terdapat di bawah Undang-Undang 1945. Iya, kasih tepuk tangan, Nak. Kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dari pengamatan gambar yang Bapak sediakan di LKPD tadi ya. Apa arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara? Iya. Dan bagaimana kalau tidak ada undang-undang di negara kita bisa kacau, Terus apa lagi, Nak? Iya, bisa bubarnya suatu negara kita, bisa bubar, ya. Penjahat Merajalela. iya merajalela. Itulah pentingnya Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia. Dan juga dia mengatur norma-norma di Indonesia, mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia yang disampaikan Esa tadi. Ya, Nak ya? Betapa pentingnya ya berarti konstitusi, ya. Konstitusi itu Undang-Undang Dasar. Ya, kalau kita seharian menyebutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau disebut itu tuh konstitusi, ya, Nak ya? Dan juga fungsinya ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap bangsa Indonesia kita. Terus terjaminnya hak asasi manusia. Ya, itu betapa pentingnya, Nak. Apalagi di negara kita ini mudah diadu domba oleh agama. Lagi ada peraturan aja masih sering terjadi perang saudara, demo, ributan antar agama gara-gara saling sindir menyindir. Apalagi nggak punya undang-undang, lagi punya undang-undang kita, peraturan kita di negara aja sering kacau balau, ya, Nak ya? Nah, maka dari itu kita sebagai next generasi harus mentaati peraturan undang-undang di negara kita. Kalau sekolahan, ya tertib peraturan sekolah. Mengikuti upacara, datang ke sekolah jangan terlambat, tata tertib. Itu untuk kita sekarang, untuk kalian sekarang. Nah, sama kalau negara, peraturan negara. Untuk sekolah tata tertib sekolah hampir sama diumpamakan. Ya, sekarang ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, sekarang silakan kelompok 2 yang tampil mempresentasikan hasilnya. Inilah hasil dari kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2.
Serius ya. Berdasarkan kasus di atas, peranaan UUD 1945 bagi kehidupan warga negara Indonesia adalah dalam kehidupan beragama. Negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal dari suatu ajaran agama. Dalam waktu yang sama, negara juga harus selalu melindungi seluruh warganya dan menegakkan keamanan dan ketertiban untuk warganya itu. Setiap kali kebebasan itu sengaja atau tidak sengaja berujung kepada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka negara termasuk pemerintah harus tampil untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, kebebasan beragama adalah hak yang pelaksanaannya harus diselaraskan dan dengan tanggung jawab dan menegakkan kewajiban dasar manusia seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Pasal 28E Jo pasal 29 ayat 1. Bahkan dalam pasal 281 UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dan dalam keadaan apapun. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam pasal 22 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatar belakangi oleh banyaknya faktor, di mana hal tersebut dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dua faktor internal dan faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya, seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal ekstrem dan fundamental subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya seperti sikap hedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka manusia yang berkepanjangan. Dan tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Iya, kasih tepuk tangan nak. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Baik sekali. Di mana ya soal kelompok 2? Coba lihat di depan. Kasus berdasarkan gambar kasus di atas, jelaskan peranan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan warga negara Indonesia dalam kehidupan beragama. Ini ya yang dipecahkan oleh kelompok 2, di mana setiap agama boleh memeluk agamanya masing-masing. Hak asasi manusia ya nak ya, tidak boleh memaksakan kamu harus agama Islam, kamu harus agama Kristen, enggak nak. Di negara kita ya, sebagai penentu kehendak kita agama masing-masing, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku, apalagi nak? Agama. Iya, semangat apa? Agama. Ada, kita tetap satu jua. Itulah terbentuknya peraturan perundang-undangan, tidak memaksakan kehendak harus mengikuti agama Islam, ya. Agama Kristen, Hindu, enggak nah ya. Itulah pentingnya peraturan undang-undang. Sekarang kita kasih aplaus buat kelompok 2. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Saya Pak. Iya, coba nak. Kepada kelompok 2 saya ingin bertanya. Tidak harmonisan antara pemeluk agama dilatar belakangi oleh banyak faktor. Jelaskan. Ketidakharmonisan antar agama disebabkan oleh berapa faktor? Coba kelompok 2 sebutkan, jelaskan. Ada dua faktor. Faktor pertama yaitu populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik
yang kemudian dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Sedangkan faktor yang kedua adalah politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga mengiring masyarakat ke arah konservatisme radikal. Secara pemikiran populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama. Iya, kasih tepuk tangan. Iya. Sangat baik sekali jawabannya ya. Apa sih penyebab ketidakharmonisan pemeluk agama? Apa sih dilatar belakangi? Apa dilatar belakangi? Nah, tadi sudah dijelaskannya. Pertama, faktor populisme agama yang dihadirkan ke ruang politik ya. Iya, ke ruang publik yang kemudian dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras dan suku tertentu. Yang sering kita lihat di dalam TV ya, di dalam berita atau di YouTube, mudah sekali ya kita diadu domba. Mudah sekali kita diadu domba. Simbol agama kita sangat sensitif. Itu salah satunya tidak harmonis. Jadi kita sebagai generasi penerus, nah ya, jangan mudah diadu domba ya. Dan jangan juga kita mudah mengeser dengan di Facebook berita bohong. Belum tentu kebenarannya berita hoax itu sudah kita share ke grup. Bisa-bisa ujung-ujungnya terpecah belah padahal kebenarannya belum tentu. Apalagi kita menyinggungi agama. Jangan ya. Kita sangat rentan terjadi perselisihan. Ikutilah kita sebagai warga negara, kalian sebagai generasi, ikutilah aturan peraturan perundang-undangan. Ya, sekarang silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Ya, nak semangat nak. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Jika di lingkungan tidak ada aturan, coba jelaskan. Yang kencang nak, nggak kedengaran sama temannya. Jawaban. Jika di lingkungan tidak ada aturan, coba jelaskan apa yang terjadi. Ya, Jawabannya. jika di lingkungan tidak ada peraturan, apa yang terjadi? Ya, jelaskan. Jawabannya, seluruh masyarakat hidup dengan kehendakan sendiri, tidak peduli orang lain, dan hidup tak beraturan, timbulnya sifat egois, cuek, dan merasa benar sendiri. Akibat timbul banyak perselisihan, perpecahan, dan kehancuran karena tidak adanya peraturan yang mengatur individu tersebut. Iya, kasih tepuk tangan. Ya, jadi apabila di lingkungan kita tidak ada aturan, ya, apa yang terjadi? Akibatnya timbul banyak perselisihan, perpecahan, dan kehancuran karena tidak adanya peraturan perundang-undangan. Ya, tidak ada yang mengatur peraturan yang mengatur individu tersebut di masyarakat. Maka itulah kita perlu peraturan. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Saya, Pak. Iya, coba. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh-contoh hukum di sekolah. Iya, coba. Contoh hukum di sekolah di antaranya: siswa diwajibkan hadir paling lambat 10 menit sebelum berbunyi. Siswa wajib mengenakan seragam secara rapi dengan atribut. Tepuk tangan. Sekarang diskusi kelompok kalian sudah selesai. Kelompok 1 sudah baik menampilkan hasil presentasinya. Sekarang diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya kepada Bapak. Silakan setiap ketua kelompok yang maju ke depan. Setiap kelompok ketua aja yang maju. Ya, nilainya ya. Nilai
nilainya sudah baik semua. Bukunya tetap dibuka. Ya, nilainya sudah baik semua. Kelompok 1 mendapatkan nilai 89. Kasih tepuk tangan, nak. Kelompok 2 mendapatkan nilai 90. Kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Sekarang silakan kalian lihat di depan ya. Yang di depan dulu Bapak tampilkan di layar pre-post test ya. Kalian kerjakan post test yang Bapak kirim ke dalam HP kalian masing-masing ke grup WhatsApp kita kelas 7. Silakan kalian kerjakan ya, ini post test. Silakan kalian kerjakan, ini post test yang sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp kelas 7 ke HP kalian masing-masing. Silakan kalian Bu yang sudah kirim ke WA Bapak. Sudah semua? Sudah semua? Iya, sudah semua post testnya. Sekarang diskusi kita sudah selesai. Sekarang siapa yang masih yang bingung atau mau bertanya? Silakan, siapa? Iya, coba kamu. Saya ingin bertanya, jika di lingkunganmu tidak ada aturan, coba jelaskan. Siapa yang tahu menjawab dari Bagas ya, dari Bagas tadi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bagas? Apa tadi, Gas? Jika di lingkunganmu tidak ada aturan, coba Ya. jelaskan. Pertanyaan dari Bagas, bagaimana di lingkungan kamu, di lingkungan kalian ya, lingkungan kita tidak ada aturan? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Iya, bisa semua. Coba Eza. Jika di lingkunganmu tidak ada Ya. aturan, coba jelaskan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Jawabannya, seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak memperdulikan orang lain, dan hidup tidak beraturan. Timbulnya sifat egois, cuek, dan merasa benar sendiri. Iya. Akibatnya timbul banyak perselisihan, perpecahan, dan kehancuran karena tidak ada peraturan yang mengatur individu tersebut. Iya, kasih tepuk tangan. Nak. Kalau dari depan, lihat nggak? Pak, biarin apa? Wah, ini mau dikenal. Apa duluan? Capek nih mulutku. Tidak. Sedikit lagi ya. Ya, baca di depan ya. Seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak memperdulikan orang lain, dan hidup tidak beraturan. Timbulnya sifat egois dan cuek, dan Ya, sekarang ya. Baca depan ya. Bapak, Lihat ya. jangan baca ini ya, Bapak. Baca ini dulu baru nanti bukan. Enggak lah, Bapak. Turunkan dikit. Tidak dong, maksud ini. Tidak dong. Jika di lingkungan tidak ada Lihat kan? Ih. apa yang terpaksa? Ya, sekarang siapa yang tahu menjawab dari pertanyaan? Ayo lupa terus kamu buyung ini.
Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bagas? Siapa yang tahu nak? Iya tahu semua ya. Coba Reza. Jika di lingkunganmu tidak ada aturan, coba jelaskan apa yang terjadi. Jawabannya, seluruh masyarakat hidup dengan kehendak sendiri, tidak memperdulikan orang lain, dan hidup tidak beraturan. Timbulnya sifat egois, cuek, dan merasa benar sendiri. Akibatnya timbul banyak perselisihan, perpecahan, dan kehancuran karena tidak adanya peraturan yang mengatur individu tersebut. Iya, kasih tepuk tangan. Sangat benar sekali. Ya, bagaimana kalau di lingkungan kita tidak punya aturan, bisa terjadi perpecahan, perselisihan, nenek ya. Itulah pentingnya peraturan di lingkungan kita. Termasuk tadi ya pembahasan kita kan tentang peraturan perundang-undangan bagi negara dan warga negara di mana kedudukannya paling tinggi dari peraturan-peraturan dan norma. Siapa yang masih mau bertanya nak? Iya, coba. Sebutkan contoh hukum di sekolah dan jelaskan. Ya, coba sebutkan ya aturan-aturan di sekolahan kita, peraturan coba. Contoh hukum di sekolah diantaranya siswa diwajibkan hadir paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Siswa wajib mengenakan seragam secara rapi dengan atribut lengkap. Rambut siswa laki-laki panjangnya tidak boleh melebihi seragam. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara pengibaran bendera setiap Senin pagi. Siswa dilarang melakukan kekerasan maupun membawa senjata tajam ke sekolah. Saat siswa sedang sakit, harus mengirim surat izin kepada wali kelas dan masih banyak lagi. Iya, kasih tepuk tangan. Itu salah satu hukum yang ada di sekolah. Ya. Apa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Siapa yang mau nak? Iya, bisa semua berarti. Coba kita dari Eza, silakan nak. Undang-Undang 1945 merupakan landasan dasar yang berisi legitimasi hukum tentang kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yang memberikan arahan bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar aturan yang legal, Undang-Undang 1945 merupakan fundamental atau induk dari pengaturan perundang-undangan di bawahnya. Semua warga negara di Indonesia wajib mematuhi isi Undang-Undang 1945 untuk menjaga kehidupan bernegara yang damai, teratur, dan terus bersatu padu. Undang-Undang 1945 adalah inspirasi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia tanpa terjadi perpecahan negara. Iya, kasih tepuk tangan. Iya. Jangan ingat ya. Jangan siap, nanti yang ulang-ulang. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, Eza sudah menyimpulkan materi kita siang hari ini ya. Apa sih arti penting Undang-Undang Dasar 1945 ya? Sudah dijelaskan sama temannya Eza di mana Undang-Undang 1945 merupakan dasar yang berisi legitimasi ya, yang legal, hukum tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana Undang-Undang 1945 sebagai pedoman yang memberikan arah bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar aturan yang legal dan juga Undang-Undang Dasar fundamental merupakan fundamental atau induk dari peraturan-peraturan
perundangan-undangan di bawahnya. Maksudnya fundamental itu dasar ya. Masih ada peraturan-peraturan yang di bawahnya seperti aturan-aturan di kepolisian, di lingkungan masyarakat, norma-norma itu di bawah peraturan undang-undang. Di mana untuk menjaga kehidupan bernegara yang damai dan terus bersatu padu, di mana bahasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi sekarang materi kita sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang persiapkan buku-bukunya, simpan. Kita siapkan untuk pulang. Jangan lupa kita beri dahulu berdoa. Jangan lupa kita berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa misa. Berdiri. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.